Baik, selanjutnya saya lanjutkan lagi untuk materi metode rancang, masih kurang sedikit. Kita masuk di bagian metode-metode yang lain mungkin yang bisa kita pakai sebagai apa istilahnya ya, ini overview aja ya, nanti bisa belajar lebih lanjut jika kalian berminat untuk memakainya misalkan gitu. Ini eh saya sampaikan tadi ada tiga yang apa namanya yang akan saya sampaikan meskipun secara cepat. Ada dari Christopher Jones tadi sudah listnya. Kemudian ini ada The Broadband 1980 dan 1990 itu dari Antoniades. Pak J-nya coba saya sampaikan dikit-dikit. Untuk Christopher Jones ada 4 macam. Tadi yang sudah saya sempat singgung, jadi nanti saya skip saja. Ada brainstorming, synaptic, ada removing mental block, sama morphological chart. Yang lain tidak saya sampaikan karena terlalu lama nanti. Ini saya sampaikan coba yang analogi, biar mungkin kadang bisa ada gambaran analogi apa aja yang bisa dipakai, ya kan? Seperti apa cara makainya. Ada 4 macam analogi dari sinektik tadi. Oleh Christopher John katanya ada 4, yaitu ada analogi langsung, analogi personal, analogi simbol, dan analogi fantasi. Kalau yang langsung itu menggunakan istilah bidang lain secara langsung. Misalkan simbiosis gitu. Mana itu ada arsitektur simbiosis. Simbiosis kan sebenarnya kan istilahnya orang biologi ya, atau IPA. Nah, itu dipakai di bangunan dan itu ada memang apa ya, eh, penemu dan penggeraknya itu dulu dari grupnya dari Jepang. Ada Furukawa dan lain-lain. Jadi dia jadi grup itu mengibaratkan bangunan sebagai sesuatu yang apa melakukan simbiosis. Jadi ada simbiosis antara yang masa lampau dan masa kini, gaya gitu ya, style. Ada yang ada simbiosis antara budaya apa dengan budaya yang lain, seperti itu misalkan. Kalau simbiosis, kalau analogi personal itu membayangkan sebagai uh, tubuh manusia. Jadi mungkin strukturnya atau sistem konstruksinya itu mengikuti apa namanya idenya itu dari tubuh manusia. Misalkan aku bikin apa ya, sing simpel mungkin kayak engsel itu kan kayak siku kita ketika menahan beban, nah, misalkan gitu. Sehingga ngatur engselnya dan ngatur yang penggantinya lengan kita atas, lengan atas kita itu di mebel kita itu apa, misalkan gitu. Terus ada kuncian kuat kan di sana supaya enggak jebol, misalkan. Tiba-tiba menganalogikan eh, produk kita dengan tubuh manusia. Teknologi simbolis itu yang diambil adalah kemiripan kemiripan dari spek fisiknya aja. Jadi misalkan analogi simbolis bunga mawar berarti kita ambil mungkin pola-polanya yang luwes, terus warnanya merahnya mawar gitu misalkan kayak gitu. Kemudian analogi fantasi itu eh, sesuatu yang belum ada saat ini. Ini seru juga loh. Jadi saya selalu menyontohkan kayak gini. Gadget tuh yang sekarang kita pakai touchscreen itu, touchscreen-nya aja wis, kasih gadgetnya. Touchscreen-nya aja itu kita baru lihat tahun 2000-an ya. Saya baru lihat touchscreen itu zaman saya sekolah dulu, zaman 2000 berapa, sebelum 2010 itu belum melihat touchscreen. Mungkin masih hal yang mahal zaman itu ya, langka gitu. Sekarang udah banyak. Dan ternyata touchscreen sudah muncul sejak film jadi tahun 70-an. Gitu. Sudah muncul di film itu kalau ada layar touchscreen. Nah, itu ternyata sudah diwujudkan tahun, kalau nggak salah tahun 2090-an gitu. Ternyata di dunia itu sudah muncul layar touchscreen. Nah, itu berarti bisa jadi si yang penemunya itu dia memang berangkat dari analogi fantasi. Dan sesuatu yang fantasi diangkat ke dunia nyata. Berusaha gimana itu bisa diwujudkan nyata gitu.
Kemudian contoh yang lain sekarang pakai metode grupnya Broadband. Broadband itu dia bilang ada nyebutnya types of design. Jadi ada 4 desain, ada pragmatic design, ini pakai trial and error, jadi atau pakai teknologi atau aplikasi baru. Jadi nggak mikir bentuknya itu dari analogi apa, dari lihat dari bangunan lampau gitu enggak, tapi lebih ke butuhnya apa, saya berusaha menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan tersebut gitu doang, nggak ada yang lain. Itu yang maksud dengan percobaan trial error. Kalau yang aplikasi atau bisa juga pragmatik itu mengaplikasikan material dan teknologi baru. Misalkan, oh lagi temukan teknologi kaca yang bisa berubah warna sendiri gitu, misalkan kaca bening yang bisa berubah warna sendiri itu menjadi cermin gitu, itu kita terapkan. Oh ada smart lighting yang ketika lampu itu ruangan tidak dimasukin orang dia nyala, tinggal mati sendiri misalkan. Ini mau diterapkan. Saya menerapkannya mempengaruhi desain kita. Nah itu pragmatik tadi. Lanjut ke iconic typologic design itu kita ngambil dari bangunan yang lampau. Jadi eh, bangunan di sebelumnya, dan kita mendesain interior kantor dekan gitu misalkan ya ruang kantornya dekan gitu. Kita lihat ruang kantornya dekan yang sudah ada entah di kampus lain, di negara lain gitu. Seperti apa yang bagus mau kita terapkan di sini kayak gitu. Makanya punya icon dari icon kalau di komputer itu kan eh, dia kan mewakili dari yang sebenarnya gede. Microsoft itu gede, dia hanya diwakili oleh satu gambar kecil yang hurufnya M gitu. W ya, W, sebut ya, W gitu. Seperti itu. Jadi kita membuat icon dari bangunan lampaunya atau typologic juga bisa seperti itu. Kalau analogic design itu seperti sinektikanya Jones. Kemudian canonic design itu pengembangan desain hanya berdasarkan dari pengubahan bentuk dasar geometrika. Jadi dari bentuk kubus-kubus yang dikembang-kembangkan, jadi tidak ada arti apa-apa, arti yang aneh-aneh di baliknya, seperti analogi, seperti ikonik gitu yang ambil dari bangunan lampau, enggak. Jadi hanya pure dari abstrak olah-olah bentuk gitu. Kalau dari broadband analoginya ada tiga. Analogi visual, analogi struktur, dan analogi filosofi. Analogi visual itu seperti analogi simbolik tadi, dari fisik yang diambil. Kemudian analogi struktur itu kayak analogi personal tadi di Christopher Jones ya. Jadi mengibaratkan tubuh manusia. Kalau analogi filosofi seperti analogi langsungnya di Christopher Jones tadi. Pakai teori dari bidang ilmu yang lain. Nah, selanjutnya di satu buku yang ingin saya sampaikan lagi terakhir adalah dari Antonia Des. Judul bukunya itu Poetic of Architecture. Poetic, Poetic of Architecture. Tadi dia uh, apa ya banyak uh, jalan untuk kita bisa mengembangkan kreativitas untuk merancang. Ada dua kelompok besar dia. Ada yang tangible channels, ini yang tangible channels halaman ini. Dan selanjutnya nanti ada intangible channels. Tangible itu yang teraba, pakai panca indera, sumber kreativitasnya. Kalau yang tangible itu yang tidak teraba, tidak tertangkap panca indera gitu. Sekarang di tangible channels itu ada 7. Pertama itu history, hydrogism, and study of president. Itu seperti typologic ikonik tadi. Jadi dari bangunannya lampau kita angkat untuk bangunan sekarang. Entah kita ambil apa visualnya, kita ambil maknanya, dan macam-macam. Kemudian ada mimesis and literal interpretation. Jadi ini adalah seperti analogi tadi, tapi yang diambil itu wujud luarnya aja. Jadi nggak perlu mikir apa namanya maknanya kenapa kok bisa muncul kayak gitu ya nggak usah dipikir. Cukup diambil aja. Itu mimesis and literal interpretation. Kalau geometri and creativity, geometri ini seperti kanonik tadi, olah geometrika sederhana dikembangkan sampai ruwet pun tapi semua olah dari geometrika aja. Fokus on materials ini kita merancang hanya by
fokusnya material, entah inovasi material, menerapkan material yang ada dengan teknik yang baru, misalkan apa penggabungan ya material A biasanya nggak pernah ketemu material B itu gandengnya digabungkan dalam satu ruangan gitu misalkan. Misalkan itu. Kemudian the role of nature in architectural creativity, ini maksudnya kita disuruh belajar alam itu sebagai sumber kreativitas. Jadi kan banyak sebenarnya yang kita ambil dari alam. Contohnya kayak namanya kalau masih ingat golden ratio itu dia kan dari alam. Karena alam memang benda-benda di alam bentuknya rasionya emas gitu, kebanyakan. Kemudian contoh lagi struktur bangunan apa ya yang nyabang ada bolok-boloknya miring gitu itu ngambil dari strukturnya pepohonan misalkan dari batang pohon ranting-rantingnya terus sampai bisa menyebar gitu untuk menahan menahan daun-daun di atas beban-beban di atasnya sih kayak gitu. Ataukah wujudnya alam yang nggak pernah kaku ya, yang dia fleksibel, yang dia dinamis bentuknya gitu misalkan. Dan selanjutnya. Nomor 6 itu adalah kreativitas itu bisa melalui seni yang lain, seni maupun seniman yang lain. Jadi misalkan eh, gabung dengan seni lukis. Jadi ada lukisan apa kita terapkan untuk menjadi wujud dari desain kita, ya, misalkan itu. Atau kita join sama seniman, sehingga mungkin apa seniman patung gitu, kita kita ajak kerja bareng dalam mendesain suatu ruangan, kemudian dia menghasilkan patung seperti apa, terus akhirnya ruangnya juga desain kita sebagai desainer interior menyesuaikan dengan patungnya dia, dengan ambience-nya dari juga di patungnya misalkan kayak gitu bisa. Kemudian tujuh ini lebih ke seperti ini, biografinya arsitek terkenal, biasanya gitu kita belajar. Jadi kita belajar mengembangkan kreativitas dengan melihat biografinya arsitek. Dia merancang cara mikirnya kok bisa muncul ide seperti itu tuh di baliknya seperti apa prosesnya gitu misalkan. Oh ternyata itu rancangannya dari kita mencari tahu si perancang ternyata mencari tahu kesukaan atau hobinya dari owner atau penghuni. Kemudian dia kembangkan hobinya itu sebagai tema dari perancangannya atau stylenya. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Oh dari pendidikan atau ini atau gini. Karena sebenarnya seru itu saya contohkan itu kayak siapa Zahadid kalau mungkin pernah dengar arsitek yang terkenal udah meninggal sih barusan cuman cukup terkenal di dunia arsitek dia bangun dengan bangunannya yang bentuknya curving melengkung flowing kayak gitu ternyata backgroundnya apa beliaunya itu adalah ahli matematika sehingga mendesain dengan bentuk yang apa ya curving yang flowing yang bentuknya rumput-rumput itu dia bisa begitu kayak mungkin apakah kita mau karakter bangun seperti apa, kita belajar ilmu yang lain gitu, kita gabungkan, kita integrasikan dengan desain kita misalkan. Nah, itu yang tangible. Sekarang yang tangible itu ada banyak juga. Ada 6 di sini di bukunya ada metafora. Metafora itu seperti analogi, tapi yang dipindahkan itu konsepnya. Kalau mimesis tadi itu kan dipindahkan fisiknya tanpa melihat maknanya atau konsepnya kenapa sih kok wujudnya kayak gitu nggak dipikir kalau yang di sini metafor itu kita lebih mikir justru maknanya seperti apa nanti ada metafor ada tangible metafor ada intangible metafor kalau tangible metafor itu panjang ya kayaknya nanti aja kalian cari sendiri nggak bisa selesai nanti lanjut sekarang ke paradok and metafisik nah ini uh, paradok itu mau senang mau apa ya memversuskan gitu. Misalkan biasanya kalau eh, maaf ya pemakaman itu seperti itu ya gelap terus apa namanya eh supaya pelataran terbuka gitu aja sih mungkin desainernya punya konsep paradok ya. Saya pengen ini glamor bertingkat
kesannya mewah. Green Haven, Green Haven Surabaya barangkali, nah itu contohnya. Itu bisa kayak gitu. Jadi paradok ya. Jadi yang biasanya seperti apa kita coba melawan, tapi dengan pertimbangan yang tetap masuk akal. Kemudian untuk metafisik itu adalah kita masukkan unsur-unsur yang metafisika. Jadi misalkan merancang bangunan dengan idenya dari santet, misalkan. Oh, dari idenya dari kuntilanak barangkali gitu ya kan. Ya, itu bisa apa namanya dituangkan dengan teknik metafisik. Cara menuangnya seperti apa? Banyak. Ya. Terusnya kalau ada, kayaknya sedang ada sih, cuman coba deh, mungkin kalau perlu ngobrol ya silakan nanti bisa dibantu. Kemudian ada ketiga itu channel of transformation. Dari transformasi kalau di Antoniades dimasukkan ke intangible. Kenapa? Karena dia mengubah bentuk. Itu dasarnya itu bukan hanya karena kebutuhan visual, tapi karena kebutuhan di baliknya. Ada transformasi tradisional itu karena memang transformasinya terjadi perubahan bentuk karena oh ternyata eh, ada panas yang berlebihan dari arah barat sehingga ketika tak desain seperti ini tuh jadi terganggu dia tiba si arah barat tiba gitu. Dan selanjutnya Anda ada transformasi meminjam borrowing transformation itu dia meminjam apa dari yang lainnya misalkan seni lukis tadi itu kita ubah jadi desain interior kamar tidur tadi misalkan logo Surabaya dijadikan desain kantornya pemerintah kota misalkan. Kemudian ada obscure, primordial, and untouched. Primordial itu obscure barangnya nggak ketok, barang yang nggak jelas. Primordial itu maksudnya kita ambil yang lampau banget, yang jewadu banget. Yang misalkan apa ya, um, contohnya kemarin tuh ada bukunya itu Taj Mahal kalau nggak salah. Jadi dia dari Taj Mahal itu kan gede ya. Orang itu kecil banget ketika Anda lihat fotonya. Kalau lihat fotonya Taj Mahal kayak masjid biasa. Cuman kalau ketika kita ukur dengan skala manusia, gede banget. Itu ternyata itu konsepnya adalah si owner yang pengen yang saja atau ngilan ya, yang dia ingin membangunkan itu untuk almarhum istrinya itu dia karena saking besarnya cintanya pada istrinya sehingga dia bangun yang segede mungkin ya gitu contohnya. Kalau yang untouched itu yang biasanya trivia yang biasa sehari-hari itu ada yang kita suka tereken gitu ternyata itu bisa jadi ide. Contohnya kalau yang di bukunya itu nyontohkan kalau kita merancang balkon, jadi dia merancang asrama selalu si siswa itu dia merancang asramanya itu selalu dengan balkon dan dihadapkan ke barat. Padahal biasanya kita menghindari arah barat. Kenapa? Ternyata si siswa ini sangat senang dengan pengalaman ketika melihat perubahan cahaya. Ketika matahari ansluk ya, tenggelam di maghrib itu kan, itu nyalalah lampu-lampu di kota, karena di apartemennya tinggi ya. Lampu-lampu di sekitarnya itu mulai menyala satu demi satu seiring dengan turunnya matahari. Sampai gelap akhirnya berubah menjadi semuanya lampu. Proses itu sangat menarik bagi dia, sehingga dia ingin menyampaikan itu kepada semua pengguna rancangannya, semua penghuni desainnya nantinya gitu. Seperti itu kan trivial banget ya. Saya nggak mikir ke sana, ternyata bisa jadi ide, bisa jadi ide. Yang kelima ada poetry and literature, itu kita bisa mengangkat puisi, sajak, novel, jadi sebuah desain. Jadi misalkan ingin lagi ada apa namanya event, misalkan pagelaran seni di mana gitu ya, di kabupaten mana gitu, kita cari cerita rakyat, kita baca ada alur ceritanya seperti apa, tokohnya siapa, mungkin ada ciri-ciri karakteristik fisik, mungkin pakaiannya atau kehidupannya di sana, rumahnya gitu. Kita angkat itu, kita kembangkan di apa namanya dalam desain interior gedung tempat penyelenggaraan pentas ini tadi. Kalau misalkan cerita rakyatnya ternyata itu asalnya yang main gampang ya, saya itu cerita yang terkenal sana sedih, sedih ya, ya mungkin kita akan bikin interiornya agak gloomy. Kemudian ketika
Oh enggak, ada klimaknya, ada perangnya yang ada jeda-jeda di sana. Akhirnya interiornya itu jadi desainnya jadi ada apa klimaks yang gas banget gitu, ada aksentuasi yang tegas banget, warna-warna yang dinamis misalkan kayak misalkan itu dan macam-macam. Terus terakhir ada exotic and multicultural, ini adalah menggabungkan biasanya, menggabungkan keragaman budaya dalam suatu desain, kemudian cari yang eksotis ya, yang di pedalaman itu apa, interior seperti apa, bangun seperti apa, diangkat ke desain kita yang sekarang. Tempat lain misalkan itu, dan semacamnya. Kira-kira kayak gitu. Mungkin satu terakhir quote yang ingin saya sampaikan dari Albert Einstein, dia menyatakan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama saat kita menciptakannya. Jadi kalau kita menemukan masalah, kita mengidentifikasi masalah entah sengaja atau enggak. Oh, masalahnya ternyata ini. Ternyata si A ini kurang begini, begini, begini. Benda di A ini jadi kurang begini. Sehingga kita harus cari solusi supaya masalah ini selesai. Nah, kalau kita mikirnya tetap dengan cara berpikir yang sama, ya kita hanya akan menemukan masalah itu lagi. Masalah ini, ya kok gak iso, ini nggak bisa. Masalahnya sih, ya seperti ini benarnya. Mau dilihat dari sudut mana, sudut pandang mana? Iya, sudut pandang kita yang sama dengan sudut pandang melihat masalah itu, nggak mengidentifikasi masalah itu. Ada risiko yang besar bahwa kita nggak akan menemukan solusinya. Makanya ditawarkan banyak banget proses perancangan, metode perancangan. Itu kita bisa ambil. Kalau masalah itu terkait dengan fisik misalkan, yang intangible, ternyata terus kita cari solusi intangible yang lain nggak bisa dengan panca indera kita nggak bisa, ayo kita beralih ke cara yang lain. Kita pikirkan dengan cara metafisika misalkan. Atau kita coba lihat dari apa tadi transformasi dari ternyata diselesaikan dengan transformasikan logonya Surabaya, Solo, dan Boyo dalam desain kita. Selesai masalah misalkan barangkali. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita jangan terpaku dengan satu sudut pandang aja. Kita harus memperlebar pandangan kita untuk menghasilkan desain yang kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi kita harus buka wawasan. Jangan kita khawatir misalkan melihat apa namanya itu ilmunya bidang ilmu lain kita nggak mau pakai enggak gitu, kita terbuka. Bahkan design thinking pun itu dipakai oleh Bodi DKB. Terus pernah saya baca buku design thinking juga, ternyata saya baca dia itu memang teorinya untuk desain visual, desain grafis. Oh gitu ternyata ya. Kayak tadi engineering design method berarti kan orang teknik ya, kayak industri, teknik industri gitu, nggak apa-apa, kita bisa pakai. Itu banyak tadi cara yang bisa kita pakai untuk diterapkan di arsitektur kah, di interior kah, bisa. Jadi selama belajar, tetap buka pandangan, selalu kosongkan gelas kita supaya banyak ilmu yang bisa masuk. Selamat berjuang. Semoga lulus dengan nilai yang sempurna. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.